Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sekarang, saya akan coba sampaikan materi aplikasi teknologi online mengenai array, yaitu bab 3. Kita mulai dengan definisi array. Array merupakan struktur data yang memungkinkan menyimpan banyak data tetapi dalam sebuah variabel. Pengaksesan data dilakukan dengan memanggil nama variabel disertai dengan indeks dan indeks atau kuncinya, key-nya. Di PHP, array merupakan peta terurut atau order map, yaitu suatu tipe data yang mengasosiasikan antara sebuah nilai dengan kuncinya, values to key. Jenis-jenis array, ada array terindeks, biasanya terindeks menggunakan angka. Mungkin Anda sudah terbiasa dengan array seperti ini. Jadi seperti contoh di gambar ini, saya punya sebuah variabel namanya variabel angka, di mana variabel angka ini berbentuk array, di mana array-nya mempunyai indeksnya berupa angka. Indeks angka array atau angka untuk indeks array itu biasanya dimulai dari indeks 0, diikuti dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi di PHP Anda boleh memiliki indeks yang tidak selalu berurutan. Ya. Array yang kedua adalah array yang namanya array asosiatif. Array ini terindeks menggunakan string atau kunci. Jadi kalau Anda lihat di gambar ini, di sini saya punya sebuah variabel namanya ibu kota. Indeksnya Jabar, isinya Bandung. Indeksnya Jateng, isinya Semarang. Indeksnya Jatim, isinya Surabaya. Indeksnya Bali, isinya Denpasar. Indeksnya Banten, isinya Serang. Jadi kalau biasanya kita manggil variabel angka kurung siku 0, kurung siku 1, kurung siku 2. Tapi kalau array asosiatif kita gunakan variabel ibu kota kurung siku Jabar, kurung siku Jateng atau Jatim. Ada juga array multidimensi, ini akan saya jelaskan di slide nanti. Berikutnya adalah bagaimana cara membuat array. Untuk membuat array, Anda bisa lakukan dengan notasi array ataupun menggunakan fungsi array. Ya. Kita mulai dengan cara pertama, yaitu dengan membuat array menggunakan notasi array. Nah, contoh, saya punya variabel angka, saya setting langsung bahwa data ke 0-nya, data indeks 0-nya adalah 6, angka indeks 1-nya adalah 7, variabel angka indeks keduanya adalah 8, variabel angka indeks ketiganya adalah 5, variabel angka indeks keempat adalah 3. Untuk menampilkan array-nya, Anda bisa gunakan sebuah fungsi namanya vardam. Ya, kita tampilkan isi seluruh informasi variabel yang ada di variabel angka. Kalau array, maka semuanya akan ditampilkan. Contoh lain untuk array asosiasi, saya punya variabel ibu kota. Untuk indeks Jabar, maka isinya Bandung, indeks Jateng adalah Semarang, indeks Jatim adalah Surabaya, indeks Bali adalah Denpasar, indeks Banten adalah Serang. Untuk menuliskannya, saya boleh gunakan vardam, tapi ada cara lain. Anda bisa gunakan printr. Ya, printr diikuti nama variabel array-nya, printr ibu kota. Cuma untuk tampilannya rapih, sebaiknya Anda gunakan dalam format pre, ya, di HTML-nya, supaya nanti tampilannya lebih enak. Oke, kita coba. Jangan lupa
aktifkan dulu WAM-nya. Oke, kita bisa lihat di sini. WAM-nya masih merah, kemudian kuning, kemudian udah berubah jadi hijau. Ini artinya kita sudah bisa buka. Ya, kita buka di browser. Localhost-nya apakah sudah berjalan? Oke, sudah berjalan. Kita lihat foldernya ada di biasanya foldernya ada di C WAM www. Nah, oke, saya lihat folder C WAM 64 www. Nah, supaya tidak bercampur, kita buat folder namanya misalkan belajar. Ya, nanti kita akan simpan semua filenya di sini. Kemudian untuk melakukan pengeditan, kita gunakan aplikasi yang sudah kita install sebelumnya. Saya akan gunakan Notepad++. Oke, ini yang sebelumnya. Oke, kita simpan di sini. Kita masuk ke drive C, WAM, www, belajar. Di sini kita buat sebuah file baru namanya misalkan buat array.php. Oke, seperti yang contoh yang tadi, saya akan buat isi file PHP. Kemudian saya tulis di sini bahwa saya punya variabel angka indeks ke 0. Saya isi dengan nilai 6. Kemudian variabel angka indeks ke 0 saya isi dengan nilai 7. Variabel angka indeks 0 saya isi dengan variabel 8. Variabel angka, bukan indeks 0, indeks 0, indeks 1, indeks 2, angka indeks 3 saya isi dengan nilai misalkan 5. Dan untuk variabel angka kelima alias indeks keempat saya isi nilainya misalkan 3. Untuk menampilkan saya akan gunakan sebuah fungsi namanya pardam, variabel angka. Oke, ini saya save dulu. Ini sudah saya save, sudah saya simpan. Kemudian saya coba jalankan. Tadi localhost, masuk folder belajar, nama filenya adalah buat array.php. Ini hasilnya, bahwa kita punya sebuah array, ukurannya adalah 5, indeks ke 0-nya tipenya integer isinya 6, indeks ke 1 integer isinya 7, indeks 2 integer isinya 8, indeks 3 integer isinya 5, indeks 4 integer isinya 3. Ini kalau Anda membuat array terindeks angka. Selanjutnya adalah bagaimana kalau kita ingin menambahkan array asosiatif. Contohnya, saya punya variabel ibu kota dengan indeks Jabar, saya isi nilainya Bandung. Kemudian ibu kota dengan indeks Jateng saya isi Semarang. Kemudian ibu kota Jatim saya isi Surabaya. Kemudian ibu kota Bali saya isi dengan data Denpasar. Dan variabel ibu kota Banten adalah Serang. Nah, sebenarnya saya gunakan vardam juga boleh, ibu kota. Oke, saya save. Kemudian saya kembali ke sini ke browser, saya refresh. Inilah yang
yang menampilkan data array asosiatif. Di sini kita lihat bahwa ibu kota adalah array, isinya 5 data. Indeks Jabar berisi string, isinya Bandung. Indeks Jateng string berisi Semarang dengan panjang 8. Jatim Surabaya panjang 8. Bali Denpasar panjang 8. Banten stringnya Serang, isinya Serang, panjangnya 6. Nah, tapi selain Anda menggunakan Vardam, Anda juga bisa menggunakan yang namanya printr. Anda tinggal tulis di sini ibu kota. Kalau ini yang Anda lakukan, Anda eksekusi, maka tampilannya seperti ini. Variabel Jabar isinya Bandung, variabel Jateng isinya Semarang, variabel Jatim isinya indeks Jatim isinya Surabaya, dan seterusnya. Kalau Anda ingin tampilan lebih rapi, maka Anda gunakan tag pre sebelum melakukan printr. Oke, ini kalau saya save kemudian saya refresh, maka tampilannya lebih enak, ya. Bahwa ibu kota adalah array, indeks Jabar adalah Bandung, indeks Jateng adalah Semarang, Jatim, dan seterusnya. Untuk penggunaan, apakah Anda senang Vardam, apakah Anda senang printr, terserah Anda. Anda mau pakai yang mana? Oke, itu cara membuat array dengan menggunakan notasi array. Jadi Anda langsung angka kurung siku, angka kurung siku. Cara kedua adalah dengan menggunakan sebuah fungsi namanya fungsi array. Sebagai contoh, variabel angka adalah array yang isinya 67853. Ini artinya kita membuat sebuah variabel array bernama angka yang isinya adalah berupa array, indeks ke 0-nya 6, indeks ke 1-nya 7, indeks berikutnya 8, indeks berikutnya 5, dan indeks berikutnya 3. Kalau divardamkan maka akan memunculkan informasinya. Oke, kita coba dulu sebagian. Saya akan buat file baru. Saya masuk PHP. Kemudian saya buat angka adalah array yang isinya adalah 67853. Kemudian Anda lakukan vardam variabel angka. Oke, saya save, buat array 2.php. Nah, setelah saya simpan, saya coba eksekusi. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya hasilnya sama saja dengan yang tadi. Ya. Kita bandingkan dengan yang tadi. Hasilnya sama saja. Nah, bagaimana membuat kalau ini kita membuat array-nya array berindeks angka? Bagaimana kalau Anda ingin membuat array-nya asosiatif? Nah, untuk array asosiatif Anda buatnya seperti ini. Saya punya variabel ibu kota adalah array. Nah, di sini langsung kita tulis indeksnya apa nih? Indeks Jabar. Isinya tanda panah gini sama dengan dan diikuti tanda lebih besar. Jawa Barat isinya Bandung. Kemudian untuk yang Jateng isinya Semarang. Koma, untuk yang Jatim isinya Surabaya. Koma, untuk yang Bali isinya Denpasar. Dan untuk yang Banten isinya Serang. Tutup array, titik koma. Nah, Anda boleh lakukan vardam, boleh juga lakukan printr dolar ibu kota. Oke, saya refresh. Oke, ini hasilnya.
Fungsi var_dam dan printr digunakan untuk menampilkan informasi mengenai sebuah variabel, ya. Oke, jika ada yang kurang jelas, jangan sungkan untuk menanyakan di grup, baik di grup WhatsApp ataupun melalui komentar di YouTube. Oke, itu cara membuat array, ya. Ini eksekusinya yang tadi kita coba. Berikutnya adalah setelah Anda mempunyai sebuah array, bagaimana Anda ingin menelusuri datanya, menelusuri elemen satu persatu. Solusinya adalah lakukan perulangan dengan for. Ya. Jadi Anda tinggal lakukan lakukan perulangan. Contohnya Anda punya array, angka adalah array dari 6, array isinya 6, 7, 8, 5, 3. Ingat bahwa 6 akan jadi indeks 0, 7 akan jadi indeks 1, 8 akan jadi indeks 2, 5 akan jadi indeks 3, dan 3 akan jadi indeks keempat. Nah, karena kita punya indeks dari 0 sampai 4, maka kita buat sebuah perulangan untuk variabel i dari 0 selama i-nya lebih kecil dari count dari banyaknya data di dalam angka, ukuran angkanya. Jadi count digunakan untuk mencari berapa banyak elemen di sebuah array. Kemudian i++, echokan variabel angka indeks ke variabel i. Echokan angka ke 0, echokan angka ke 1 diikuti BR, echokan angka kedua diikuti BR, angka ketiga diikuti BR, angka keempat diikuti BR. Ini contohnya, ya. Oke, saya akan buat sebuah file, ya, PHP. Kemudian saya punya variabel angka, saya coba copy saja. Kemudian saya buat sebuah perulangan for i dari 0 selama i masih lebih kecil daripada count. Jangan menggunakan lebih kecil sama dengan, karena ketika Anda elemennya 5, Anda hanya punya akses untuk data keempat. Variabel angka $i++, kemudian yang kita lakukan adalah mengechokan ke layar, yaitu angka pada indeks ke i. Supaya pindah baris, kita kasih BR. Oke, saya beri nama ini telusuri array .php. Coba saya jalankan. Localhost belajar telusuri array .php. Ini hasilnya 6, 7, 8, 5, 3. Kalau Anda ingin menyertakan indeksnya, ya Anda tinggal tulis bahwa data di posisi variabel i adalah angka ke i. Nah, kalau ini yang Anda lakukan, berarti nanti akan muncul data seperti ini. Data di posisi 0 adalah 6, data di posisi 1 adalah 7, dan seterusnya. Oke, ini kalau di run hasilnya seperti ini. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana kalau array-nya adalah array asosiatif? Akan bingung kalau kita menggunakan perulangan for. Karena kita tidak mungkin misalkan seperti ini. Kalau kita punya array ibu kota Jabar, Bandung, Jateng, Semarang, Jatim, Surabaya, Bali, Denpasar, Banten, Serang, bagaimana membuat perulangannya? Apakah perulangan i dari Jabar sampai Banten? Nah, ada sintak khusus untuk Anda melakukan penelusuran terhadap data array namanya for each. Ya, saya akan langsung contohkan. Contoh di sini saya punya sebuah array, kemudian saya ingin menelusuri isi array-nya saja, ingin ngambil value-nya saja, pengen ngambil isinya saja,
Maka yang saya lakukan cukup gini. Lakukan for each untuk variabel array ibu kota, simpan hasilnya di variabel kota. Nah, ketika ini pertama kali dijalankan, maka otomatis variabel kota akan diisi dengan data di elemen pertama, yaitu Jabar. Maka kota akan berisi Bandung. Jadi kalau echokan kota, maka akan terisi kota diikuti BR. Ketika balik lagi, maka dia akan ngambil elemen kedua, dan kota akan berubah isinya menjadi Semarang. Maka akan nulis Semarang, akan nulis Surabaya, akan nulis Denpasar, dan akan nulis Serang. Oke, saya akan demokan langsung. Saya buat sebuah file baru. Oke, untuk nama itunya saya copy saja dari sini. Ya. Oke, kemudian echokan penelusuran array value saja. Nah, Anda cukup lakukan for each variabel ibu kota s variabel kota. Apa yang Anda lakukan? Tinggal echokan isi dari variabel kota diikuti BR. Oke, saya tulis telusuri for each PHP. Telurusi salah ya. Coba saya rename dulu. Telusuri. Oke, kita coba. Telusuri for each. Oke, ini hasilnya ya. Pertama akan menulis Bandung, akan menuliskan Semarang, akan menuliskan Surabaya, akan menuliskan Denpasar, dan akan menuliskan Serang. Oke, berikutnya adalah Anda juga diperbolehkan selain mengambil isinya, Anda juga boleh ambil key-nya. Jadi selain Anda ingin ngambil isinya, Anda boleh juga ngambil kuncinya. Nah, for each yang Anda lakukan, Anda ubah seperti ini. For each ibu kota S variabel key akan disimpan di variabel apa? Di sini saya variabel key, tanda panah diikuti dengan nama variabel yang akan menerima isi, yaitu variabel kota. Nah, sehingga nanti saya tuliskan echokan ibu kota $key adalah $kota. Ketika pertama kali ini dijalankan, maka variabel key akan berisi Jabar, kota akan berisi Bandung. Ketika mengulang lagi, key akan berisi Jateng, kota akan berisi akan berisi Semarang. Oke, saya akan coba demokan. Telusuri for each. Oke, saya buat echokan dulu supaya pindah baris dulu. Kemudian saya akan menuliskan penelusuran array key dan value for each ibu kota S key-nya, atau mungkin Anda lebih enak kalau dilihat ini adalah namanya. Oke, nama provinsi, tanda panah, kotanya. Sehingga Anda boleh lakukan gini, ibu kota, provinsi, nama provinsi beribu kota di variabel kota BR. Oke, save. Kita coba jalankan. Ini hasilnya. Provinsi Jabar beribu kota di Bandung, Provinsi Jateng beribu kota di Semarang, Provinsi Jatim beribu kota di Surabaya, dan seterusnya. Itulah cara penelusuran array asosiatif. Anda gunakan for each. Oke. Setelah Anda mengetahui mengenai
pengulangan for each untuk penelusuran array, maka mulai sekarang disarankan untuk tidak menggunakan perulangan for untuk penelusuran array, karena ada kemungkinan indeks array ada yang loncat, tidak berurutan. Ya, contohnya ini J, Jabar, Jateng, Jatim, Bali. Ini tidak berurutan. Ya. Jadi dengan for each, indeksnya tidak berurutan pun bisa dilakukan. Tapi ini akan sulit kalau Anda gunakan for biasa. Dan contoh kasus lain adalah kalau Anda telusuri for each seperti ini, telusuri array menggunakan for, kalau array-nya berurutan ini nggak bakalan masalah. Telusuri array, saya jalankan, hasilnya seperti ini. Tapi apa yang terjadi kalau saya ubah di sini 5? Ini artinya saya buat array, indeks ke-0 nya 6, indeks ke-1 nya 7, indeks ke-5 nya 8. Jadi loncat, tidak ada 2, 3, 4, langsung ke indeks 5. Ini akan jadi indeks 6, ini akan jadi indeks 7. Maka kalau ini Anda jalankan, maka akan muncul error. Errornya kenapa? Karena kita tidak punya indeks kedua, kita tidak punya indeks ketiga, kita tidak punya indeks keempat. Dan perulangan akan berhenti di posisi 4. Karena punya datanya cuma 5, berarti dia akan melakukan perulangan dari 0, 1, sampai 4. Oke, saya ubah. Maka dengan for each ini akan beres. For each variabel angka s nilai. Oke, di sini ada Oke, kita tulis di sini langsung variabel nilai. Save, refresh 67853. Kalau Anda ingin dapat key-nya, silahkan. Data di posisi $key adalah nilai. Oke, nggak usah pakai kutip lagi. Lihat, data di posisi 0 adalah 6, data di posisi 1 adalah 7, data di posisi 5 adalah 8. Jadi ada loncat. Nah, dengan for itu ada kemungkinan error. Dengan for each, Anda bisa lakukan penelusuran array dengan lancar, walaupun array-nya tidak berurutan. Oke, itu cara untuk penelusuran array. Silahkan dicoba. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan, silahkan diskusikan. Berikutnya adalah fungsi-fungsi array. Referensinya dari sini. Kita buka aja. php.net manual. Anda bisa menemukan banyak sekali fungsi-fungsi array. Fungsi-fungsi yang berurusan dengan array. Ada array exchange key case, ada array chunk, ada array column, array combine, array column values, array div associate, array div key, array div uassoc, dan lain-lain. Wah, ini ada banyak. Ya. Ini semua bisa Anda gunakan ketika Anda mengelola array. Oke, saya balik ke presentasi saya. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi-fungsi yang bekerja dengan data array. Contohnya array push untuk menambahkan elemen baru ke dalam array. Count untuk menghitung berapa banyaknya elemen dalam suatu array. In array untuk memeriksa apakah sebuah data berada dalam array. Array search untuk melakukan pencarian data di dalam array. Key access untuk melakukan pemeriksaan keberadaan suatu indeks. Apakah suatu indeks ada di dalam array. Atau Anda butuh fungsi-fungsi pengurutan data,
Anda tinggal pakai. Gunakan fungsi sort untuk melakukan pengurutan naik pada array. R-sort, reverse sort, pengurutan menurun descending. A-sort, pengurutan menaik pada array asosiatif. K-sort, mengurutkan array pada array asosiatif berdasarkan kunci pengurutannya. Jadi pengurutannya bukan berdasarkan datanya, tapi berdasarkan nama key-nya. Jadi kalau contoh di ibu kota tadi, Anda melakukan pengurutan berdasarkan nama provinsinya. Kalau A-sort, pengurutan berdasarkan isi ibu kotanya, nama kotanya. Ada AR-sort, artinya associative reverse sort. Ada KR-sort, key reverse sort, pengurutan di array asosiatif berdasarkan kunci atau indeks. Oke, kita mulai dengan fungsi yang pertama, array push. Digunakan untuk menambahkan elemen baru ke akhir array. Perintahnya adalah seperti ini, akan mereturnkan integer, array push, array-nya apa, dan value-nya apa. Boleh lebih dari satu value sekali insert. Oke, contohnya seperti ini. Saya punya data adalah array kosong, kemudian array push data 5, artinya masukkan angka 5 ke array data, masukkan angka 7 ke array data, masukkan 90 ke array data, masukkan 3 ke array data, kemudian print R, kemudian tampilkan. Maka akan muncul seperti ini. Indeks ke 0-nya 5, indeks ke 1-nya 7, indeks kedua-nya 90, indeks ketiganya 3. Oke, kita coba. Saya buat sebuah file namanya array push php. Kita buka. Kita punya kita punya data adalah array kosong. Kemudian array push, masukkan ke dalam array data angka 5, misalkan, mungkin angkanya tidak sesuai dengan contoh tadi. Array push $data 7, ya. Kemudian array push $data 90, array push $data 3. Kemudian echokan pre dan print R data. Oke, dengan source code seperti ini kita coba eksekusi. Kita ganti aja yang ini menjadi array push php. Oke, Anda bisa lihat bahwa yang pertama adalah 5. 5 masuk, 7 masuk, 90 masuk, 3 masuk. Inilah gunanya array push. Terkadang kita nggak tahu indeks terakhir berapa. Supaya kita bisa memastikan bahwa kita bisa nambah di akhir, tanpa tahu di indeks keberapa itu bakal disimpan, maka kita gunakan array push. Itu fungsi array push, ya. Selanjutnya adalah fungsi count. Digunakan untuk menghitung berapa banyaknya elemen dalam array. Cara panggilnya adalah count, diikuti nama array-nya. Akan menghasilkan sebuah integer. Ini contohnya, saya punya array, variabel angka adalah 67853. Kemudian saya pengen tahu berapa banyaknya data. Saya tinggal tulis count dari angka. Ya, count dari angka berarti dia akan menghitung berapa elemen yang ada di dalam variabel di dalam array angka. Ini akan menuliskan angka 5. Kalau Anda gunakan count untuk pengulangan, for i dari 0 selama i kurang dari count angka, ini boleh dilakukan. Walaupun saya sudah tidak menyarankan lagi Anda menggunakan for untuk menelusuri array. Ya. Tapi count masih bisa Anda gunakan. Echokan variabel angka indeks ke i. Oke, ini hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, kita coba.
Saya buat sebuah file namanya count array count php. Contohnya saya punya data seperti ini. Kemudian saya ingin echokan banyaknya data adalah count $angka. Oke, saya coba eksekusi. Array count. Maka dia akan menghasilkan bahwa banyak datanya adalah 5. Perhatikan, ini tidak dipengaruhi oleh indeks. Jadi kalau saya punya array di indeks dimulai dari indeks 3, berarti ini indeks 3, ini indeks 4, indeks 5, indeks 6, indeks 7, banyak data hanya dilihat dari banyaknya data. Ya, walaupun indeksnya dimulai dari 3. Oke, contoh lain penggunaan count kalau Anda ingin melakukan pengulangan. For i dari 0 selama i masih lebih kecil daripada count dari angka, $i++, Anda echokan $angka ke i titik br. Ya, saya eksekusi. Ini hasilnya 67853. Tapi ingat, saya tidak menyarankan Anda menggunakan perulangan for untuk penelusuran array. Selanjutnya adalah inArray. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah sebuah data ada di dalam array. Fungsi ini mereturnkan true atau false. Pencarian dilakukan secara case sensitif. Ya, jadi besar kecil dianggap beda. Ya, inArray. Fungsi inArray akan mereturnkan boolean, artinya true atau false keluarannya. Parameternya adalah needle-nya, ya, needle-nya itu array-nya, jarumnya. Jadi apa yang Anda cari. Kemudian array-nya itu haystack-nya, ya, jeraminya. Anda nyari jarum di tumpukan jerami. Nah, itu istilahnya ya. Oke, sebagai contoh, saya punya nama orang adalah Alika, Muhammad, Rahmanita, Idris, Hamijan, dan Dewi. Saya pengen mencari Idris. Dicari adalah Idris. Nah, saya cukup gunakan if inArray dicari koma nama. Ini kalau di bahasa Indonesia kan, jika dicari inArray nama. Jika variabel dicari berada di dalam array nama, maka tampilkan nama yang dicari ada di array. Else, nama yang dicari tidak ada di array. Oke, saya coba demokan. Ya. Saya buat file baru. Di sini namanya inArray php. Saya masuk php. Saya buat dulu variabel datanya. Saya punya data, saya punya nama. Saya punya nama orang, array. Pertama Alika, keduanya Muhammad, ketiganya Rahmanita, keempatnya Idris, Hamizan, dan Dewi. Oke, saya buat 2 baris saja supaya enak terlihatnya. Nah, anggap data yang dicari adalah Idris. Maka saya perlu lakukan gini, if inArray dicari ada di array nama, maka echokan
nama yang dicari terdaftar di dalam array. Else echokan nama yang dicari tidak terdaftar di array. Oke, ini akan saya coba. Saya eksekusi. Ya. Saya ganti nama filenya menjadi in array. Nah, ternyata nama Idris terdaftar di dalam array. Perhatikan, ini hanya mereturnkan true atau false, hanya untuk digunakan mencari apakah ada atau tidak. Fungsi in array tidak menghasilkan dia berada di indeks keberapa. Jadi hanya ini terdaftar atau enggak. Oke, saya coba yang dicarinya yang lain. Saya mencari Dewi. Tapi di sini D-nya huruf kecil, sedangkan Dewi yang ada di sini D-nya kapital. Ini kalau saya eksekusi, saya pindah baris dulu nih, BR, supaya antara if yang ini dengan hasil if yang ini beda baris. Saya eksekusi, kalau nama Idris ditemukan, tapi kalau nama Dewi tidak ditemukan karena beda case-nya. Ya, kecuali kalau ini Anda buat sama, Anda eksekusi, Anda refresh, maka Dewi terdaftar di dalam array. Oke, itu fungsi yang namanya fungsi in array. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau yang Anda butuhkan adalah posisi datanya. Saya pengen tahu Idris itu ada di data keberapa. Nah, itu fungsinya beda lagi. Anda gunakan fungsi yang namanya array search. Array search digunakan untuk mencari lokasi suatu data di dalam array. Fungsi ini mereturnkan indeks pertama dari data yang dicari jika ditemukan. Cara pemanggilannya adalah array search. Yang dicarinya apa? Array-nya apa? Nah, sebagai contoh seperti ini, saya punya nama seperti ini, kemudian yang dicari adalah Idris, kemudian posisi sama dengan array search dicari, nama. Artinya carilah Idris di nama. Nah, Idris ini ada di indeks keempat, indeks ketiga karena dia data keempat. Ya, 0, 1, 2, 3. Berarti posisi akan bernilai 3. Nah, kita buat sebuah if posisi sama dengan false. Ingat, 0 itu dianggap sama dengan false. Nah, kalau Anda ingin membandingkan isi dengan tipe datanya, Anda gunakan sama dengan 3 kali. Jadi, sehingga antara false dengan 0 ini akan dianggap beda. Jika posisi sama dengan false, ini artinya kalau data tidak menemukan, maka kita tulis bahwa nama yang dicari tidak ditemukan. Else, jika posisinya tidak false, berarti itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, berarti data dicari. Data yang dicari ditemukan di indeks posisi tersebut. Sebagai contoh ini, ya, Idris, nama Idris ada di indeks ketiga. Ini kalau hasil dieksekusi, ya. Kita coba buat, ya, array search PHP. Oke, saya buat datanya masih yang ini. Kemudian saya buat posisi sama dengan array search, lakukan pencarian variabel dicari, kemudian
di variabel nama. Nah, posisi akan bernilai 0 kalau nemunya di data ke-1. Posisi akan bernilai 1 kalau nemu data di 2. Kalau tidak menemukan, maka posisi akan nilainya false. Nah, kita buat sebuah if $posisi sama dengan false. Itu kalau tidak menemukan, maka kita tuliskan bahwa nama yang dicari tidak ditemukan. Else, jika posisi tidak false, artinya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, maka kita bisa tulis bahwa echokan bahwa nama yang dicari ditemukan di posisi ke $posisi. Oke, ini array search, ini gunanya untuk melakukan pencarian. Array search. Oke, Idris ditemukan di posisi ke-3. Bagaimana kalau i-nya i kecil? Refresh, dan Idris tidak ditemukan. Jadi pencariannya case sensitive. Itu adalah pencarian sebuah lokasi suatu data di dalam array. Anda bisa gunakan function for each. Fungsi berikutnya adalah fungsi array key access. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah key atau sebuah indeks berada dalam array. Ya, akan menghasilkan nilai boolean, artinya true atau false. Cara memanggilnya adalah array key access. Inputannya adalah nama key-nya, kemudian nama array-nya. Oke, sebagai contoh, saya punya sebuah variabel ibu kota Jabar, Jateng, Jatim, Bali, dan Banten. Kemudian saya ingin ngecek apakah ada Bali di ibu kota. Nah, karena ada, dia akan menuliskan Bali ada di array. Tapi kalau saya mengecek apakah ada indeks atau key Sumatera Utara, Sumut, maka dia akan menuliskan bahwa Sumut tidak ada. Oke, kita coba. Kita buat sebuah file array key access php. Mana nama kota? Oke, saya punya nama kota seperti ini. Kemudian saya buat misalkan provinsi adalah Bali. Nah, if array key access, key-nya adalah $provinsi, array-nya adalah ibu kota, echokan bahwa provinsi terdaftar di array. Else, echokan provinsi $prov tidak terdaftar di array. Oke, kita coba yang Bali. Di sini array key access, php, provinsi Bali terdaftar di array. Kalau saya tulis di sini adalah Sumatera Utara, maka hasilnya adalah provinsi Sumatera Utara tidak terdaftar di array. Oke, itu adalah fungsi array key access yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan apakah sebuah key berada dalam sebuah array atau enggak.
array asosiatif atau enggak. Berikutnya adalah fungsi sort. Fungsi sort digunakan untuk melakukan pengurutan data dalam array yang terindeks. Ya, oke. Kita akan coba buat sebuah file namanya array sort php. Contohnya saya punya data seperti ini. Nah, kalau Anda lakukan, saya echokan dulu deh. Saya print r variabel angka. Kalau ini Anda eksekusi, misalnya namanya ini adalah array sort php, maka akan muncul data seperti ini, 67853. Nah, kalau Anda ingin urutkan datanya, Anda cukup lakukan gini, sort variabel angka, kemudian gitu print r $angka. Kalau ini Anda eksekusi, maka Anda bisa lihat bahwa array 67853 belum terurut. Array yang berikutnya ini udah 35678. Datanya sudah terurut, Anda cukup lakukan dengan sort. R-sort. Kalau Anda ingin melakukan pengurutan descending, ya, Anda punya angka, lakukan R-sort, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita lihat, saya ganti ini menjadi R-sort. Saya refresh. Awalnya 67853, sekarang jadi 87653. Ini pengurutan array terindeks angka, array biasa, ya. Kemudian ada fungsi lain, yaitu asort. Asort adalah fungsi yang digunakan untuk mengurutkan data pada array asosiatif berdasarkan isi datanya. Oke, saya buat sebuah file lagi. Saya tulis namanya array sort asok php. Saya masuk ke php, kemudian saya punya datanya. Misalkan ini variabelnya, saya punya variabel ibu kota. Nah, saya echokan pre, kemudian tampilkan data sebelum terurut, ibu kota. Oke, ini sebelum terurut, ya. Oke, saya tulis localhost belajar array sort associate php. Ini isinya Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pasar Serang. Ini datanya tidak terurut. Kalau Anda ingin buat supaya dia terurut, cukup lakukan asort. Asort $ibu kota. Kemudian print r-kan lagi. Maka Anda bisa lihat ini data sebelum terurut dan ini data setelah terurut. Dimulai dari Bandung, Denpasar, Semarang, Serang, Surabaya. Anda lihat key-nya ikut ditukar, ya. Nah, bagaimana kalau ingin pengurutannya terbalik? Tambahkan R, AR sort, ya. Nah, kita mulai dari Surabaya, Serang, Semarang, Denpasar, Bandung. Itu asort dan AR sort, associative reverse sort. Nah, apa yang terjadi kalau kita ingin melakukan pengurutan justru berdasarkan key-nya? Nah, Anda boleh lakukan
ksort. Kalau Anda gunakan ksort, berarti sort berdasarkan key. Ini hasilnya. Ini data asli. Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Banten. Setelah di key sort, pengurutan berdasarkan key, maka dia jadi Bali, Banten, Jabar, Jateng, Jatim. Pengennya pengurutannya terbalik, Anda ubah. KR sort. Key reverse sort. Jatim, Jateng, Jabar, Banten, Bali. Oke, itu fungsi-fungsi pengurutan yang ada di dalam array. Ingat, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa fungsinya lebih dari ini, lebih banyak dari ini. Ya, oke, kita coba lihat apakah tadi masih ada. Lihat, ini adalah fungsi-fungsi yang berurusan dengan array. Anda pengen nyari misalkan intersect. Contoh. Ya, mana? Contoh, saya punya sebuah file namanya array intersection. Ini kalau di bahasa matematika ini irisan. Saya punya data 1. Isinya adalah 58792. Kemudian saya punya data 2 adalah array. Isinya adalah 10, 8, 2, 5, 4, 3. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada sebuah fungsi namanya array intersect. Nyari irisan. Nah, ini tinggal gini ya. Cara panggilnya adalah array intersect akan menghasilkan array. Array pertamanya apa, array keduanya apa. Oke, kita coba. Maka irisan adalah array intersection antara data 1 dan data 2. Oke, saya coba echokan pre, kemudian print r irisan. Coba Anda lihat di sini angka berapa yang ada di data 1 dan ada di angka data 2. Yang ada di data 2 itu angka 8 dan angka 2. Oke, kita coba kita copy nama filenya. Oke, didapat bahwa kita punya irisan yaitu 8 sama 2 ya. Sangat berguna ketika Anda ingin melakukan sebuah irisan. Oke, jadi jangan pernah merasa terbatasi dengan materi yang saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan adalah materi dasar. Jadi Anda bisa belajar lebih dengan membaca dokumentasi ini. Ya. Oke, itu fungsi-fungsi yang bisa Anda gunakan dalam array. Selanjutnya adalah bagaimana menggunakan array yang multidimensi. Array 2 dimensi, array 3 dimensi, array 4 dimensi, dan lain-lain. Array multidimensi adalah array yang memiliki dimensi lebih dari 1. Contoh, saya punya sebuah array namanya jarak. Nah, ini punya indeks baris dan punya indeks kolom. Inilah contoh array 2 dimensi. Punya indeks baris dan punya indeks kolom. Ini adalah array yang menyatakan jarak. Ini artinya dari titik 0 ke titik 0 tidak ada jarak, 0 ke 1 tidak ada jarak, 0 ke 2 ada jarak sebanyak 4. Nah,
Ini biasa digunakan untuk nyari panjang rute. Cara aksesnya adalah dengan menggunakan kedua indeksnya. Biasakan indeks yang pertama adalah indeks baris dan yang kedua adalah kolom, walaupun boleh tertukar. Contoh, dolar jarak indeks 1 kolom 3, maka dia akan nunjuk ke data ini. Oke, bagaimana membuat array multidimensi? Pada dasarnya array multidimensi adalah array dalam array. Jadi kalau Anda ingin membuat sebuah array 2 dimensi, Anda cukup buat variabel jarak adalah array, yang baris pertamanya adalah array, yang isinya 00407. Baris ke-1 itu 00060, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Echokan jarak dari 1 ke 3. Jarak dari 1 ke 3 maka akan muncul nanti. Nah, itulah cara membuat array 2 dimensi. Oke, kita buat sebuah file baru. Array 2d.php. Oke, jarak adalah array. Nah, arraynya baris pertamanya mau apa? Baris pertamanya isinya misalkan 0, 4, 0, 7. Nah, ini baris pertama. Baris kedua arraynya adalah 0, 0, 0, 6, 0. Contoh ya. Array ke baris ketiga, baris indeks kedua adalah 4, 0, 0, 0, 5 misalkan. Array baris selanjutnya adalah 0, 10, 0, 0, 0 misalkan. Array berikutnya adalah 7, 0, 5, 0, 0. Oke, ini ujung dari ini. Echokan bahwa jarak dari titik 1 ke titik 3 adalah dolar jarak indeks ke-1 baris ke-1 kolom ke-3. Ini cara membuat array 2 dimensi. Array 2D PHP. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan ya. Ini kalau Anda ingin membuat array-nya array angka. Ya. Bagaimana kalau Anda ingin membuat array-nya array 2 dimensi yang asosiatif? Ya, contoh adalah kita punya data, ya, nama data provinsi, indeks barisnya adalah nama provinsinya, indeksnya adalah Jabar, Jateng, Jatim, singkatan dari provinsi. Sedangkan nanti kita punya kolomnya itu adalah kolom nama provinsi dan ibu kotanya. Jadi nanti kalau saya nulis variabel provinsi, indeks Jabar, baris Jabar, kolom nama, maka akan menghasilkan nama dari Jabar, yaitu Jawa Barat. Oke, kita akan coba buat lagi sebuah file baru, array 2D asosiatif PHP. Saya punya namanya ibu kota adalah array. Nah, kita tulis dulu nih indeksnya. Indeks Jabar itu adalah array yang punya indeks namanya adalah Jawa Barat, kemudian
punya ibu kota, Bandung, koma. Nah, ini beres. Jawa Barat. Jawa Barat itu punya nama Jawa Barat. Jabar itu punya nama Jawa Barat, ibu kotanya Bandung. Kemudian kita juga bisa buat di sini bahwa kita punya indeks Jateng yang isinya adalah array. Namanya, nama lengkapnya Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang. Ini akhir dari Jawa Tengah. Kemudian Jatim, array, nama Jawa Timur, kemudian ibu kotanya Surabaya. Oke, sehingga kalau Anda ingin tahu, echokan. Oke, ini nama, jangan ibu kota, namanya provinsi saja. Jadi provinsi punya nama dan punya ibu kota. Jadi provinsi Jabar. Nah, ketika Anda nulis provinsi Jabar, maka ini yang keakses. Berikutnya adalah namanya. Oke, saya save. Saya coba eksekusi. Karena ini ngambil nama ibu kota Jawa Barat, maka yang muncul adalah nama provinsi Jabar, maka yang muncul adalah Jawa Barat. Tapi kalau Anda mintanya Jabar tapi informasi ibu kotanya, maka yang muncul adalah Bandung. Oke, itulah array multidimensi. Ya. Itu dasar-dasar array. Saya harap Anda memahami dasar-dasar ini, karena di pertemuan mendatang ini pasti akan kita pakai terus. Sebagai contoh, kalau kita ngambil data dari situs orang, biasanya dalam bentuk JSON. Kemudian supaya enak menelusurinya, kita konversikan ke dalam bentuk array. Data dari database kita ambil, biasanya kita dapat dalam bentuk array. Jadi dasar dari array wajib Anda pahami terlebih dahulu. Oke, sekian materi mengenai array. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan sampaikan di LMS Unicom, atau di grup WhatsApp perkuliahan, atau di komentar YouTube ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.